biasa disebutnya. Ada 5 sesuai dengan materi rekomendasi buku paket tadi ya, Ibu Bapak ya. Mas kok rekomendasi ya, karena bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah di sini sengaja ya Ibu dan Bapak untuk nomor 1, nomor 2, nomor 3 materi ini akan diberikan di semester 1. Sedangkan di semester 2 hanya ada 2 materi. Loh Mas kok nggak berimbang? Baik, kenapa saya sengaja memberikan seperti ini? Ini contoh saja Ibu Bapak. Boleh kok kalau seandainya ini semuanya di semester 1, nanti semester 2 tinggal pengulangan saja. Atau semester 1 hanya pengetahuan dasar geografi, sisanya bebannya dijumlahkan di semester 2, itu pun juga tidak masalah. Namun saya sengaja membuat ini karena biasanya untuk semester 2 itu saya lebih suka ke pengayaan dan review kembali. Mana-mana siswa saya yang ternyata masih perlu penguatan kembali nih, baik mana sih yang belum sesuai, mana sih yang masih belum paham. Nah itu bisa kita bentuk seperti ini. Jadi semester 1-nya diperbanyak, semester 2-nya lebih sedikit. Karena mengingat di semester 2 ini ada yang namanya libur semester, ada yang namanya kenaikan kelas juga, ada yang namanya intinya demikian. Dan kita berfokus di nomor 5 dulu ya Ibu Bapak ya. Yang nomor 5 dulu yaitu fenomena geosfer, hanya 1 materi dulu. Tidak penting Mas ini dibahas semua atau tidak. Sementara untuk hari ini kita akan membahas 1 materi dulu. Nanti akan kita breakdown lebih lengkap lagi. Nah, kita lanjut fenomena geosfer. Nah, fenomena geosfernya ini kita akan mengambil waktu 4 bulan, membutuhkan waktu 4 bulan atau 16 minggu. Jadi 1 bulan, 4 bulan, 1 bulan. Totalnya ada 6 bulan, berarti 1 semester di semester 2. Mas ini kok masih ikut ya? Tadi kan hanya 2 saja. Nah, karena pertimbangannya ini ya, Ibu Bapak, semester 2 itu ada PTS, PL, dan libur, anggaplah hilang waktu kita itu 1 bulan untuk pembelajaran yang efektif. Selanjutnya kita bedah lagi, sudah baik ya untuk materi nomor 5, terus materinya fenomena geosfer. Ternyata di dalam geosfer itu Ibu dan Bapak ada 6 submateri, ada litosfer, pedosfer, atmosfer, hidrosfer, dan lain-lain dan seterusnya. Dan ini dibagi 2 dan hanya di jam mengajar yang efektif, yaitu hanya 4 bulan, 2 bulan dan juga 2 bulan. Baik, lalu kita fokus lagi. Baik, kita fokus di pedosfer dulu deh. Begitu, kita fokus di pedosfer, akhirnya keluarlah angka demikian. Ini 2 bulan ya, Ibu Bapak tadi ya. Dari sini 2 bulan atau 8 minggu, sekarang di breakdown hanya yang 3 ini saja, akhirnya jadi 2 bulan saja. Baik, saya lanjut. Litosfernya 3 minggu, pedosfernya 2 minggu, atmosfernya 3 minggu, berarti 8 minggu 2 bulan. Selanjutnya pedosfernya fokus di per minggunya, per 1 kali pertemuan itu 2 jam pelajaran atau 90 menit. Jika SMP berarti hanya 80 menit, jika SD berarti hanya 70 menit kalau tidak salah. Karena untuk SMA 45 menit ya Ibu Bapak ya, untuk SMP 40 dan SD 35 menit. Baik, saya lanjut lagi, kita fokus di tadi materi 5 fenomena geosfer, kita breakdown, berfokus di pedosfer dulu atau ilmu tanah. Akhirnya di pedosfer ini banyak sekali bab yang harus dibagikan atau dipelajari bersama siswa. Karena tadi waktunya hanya 2 minggu atau 2 kali pertemuan masing-masing, 2 jam pelajaran ya Ibu Bapak ya. Nih, yang saya bagi demikian. Apakah harus sama? Ini saya juga yakin di sini pasti ada Ibu dan Bapak yang mengajar biologi, ya geografi ya. Tentunya kelas 10 begitu, bentuknya demikian Ibu dan Bapak nih. Mas saya boleh nyontoh enggak? Boleh, tapi jangan hanya dicontoh Ibu Bapak. Karena saya yakin Ibu dan Bapak ini pengalamannya jauh lebih luar biasa dari saya.
pengalamannya kalau dipindahkan ke sini tentunya juga akan lebih menarik lagi. Saya lanjut, sekarang kita berfokus di minggu pertamanya nih Bu Bapak. Saya sudah menyiapkan beberapa model untuk pembelajaran. Hanya 1 kali pertemuan di 1 minggu dan 2 jam pelajaran. Ini sengaja saya berikan warna kuning Ibu Bapak, 90 menit tatap muka. Nah, lalu ada definisi tanah, lalu ada keterangannya juga demikian, plus dengan waktu-waktunya, breakdown-nya. Lalu di sini ada 60 menit dan 120 menit. Lalu bagaimana? Bukannya waktunya hanya 90 menit. Baik, Ibu Bapak, kita kembali lagi sebentar ke belakang. Ini waktu yang ada untuk tatap muka kita. Nah, esensi dari pemulihan pembelajaran kurikulum Merdeka, kita akan manfaatkan teknologi supaya kita bisa lebih menjangkau siswa lebih efisien dan lebih efektif lagi. Caranya bagaimana? Nah, ini dan Bapak, kalau tatap mukanya hanya 90 menit, sisanya ini bisa di-online-kan. Mas, ya ampun Mas, ini siswa saya ada yang masih belum punya HP, atau sarana prasarananya kurang. Adik-adik kelas yang di kelas saya ini berasal dari keluarga yang prasejahtera dan lain sebagainya. Baik, itu adalah kendala Ibu dan Bapak. Tidak perlu khawatir karena kendala tersebut bukan hanya 1 atau 2 guru saja yang mengalami. Kita semua mengalami. Nah, untuk kendalanya, hari ini kita coba simpan dulu. Kita rembuk dulu, karena jangan sampai jika ada kendala, kita terus berhenti, nggak bisa lebih lanjut lagi. Harapan kami dari Ruang Guru, PNN, maupun Kemendikbud, Ibu dan Bapak, teknologi ini satu hal yang tidak bisa ditinggal. Ini akan bergeraknya akan cepat sekali. Jadi kita akan berfokus di sini dahulu. Nanti kita bahas di pertanyaan atau Q&A ya. Perihal kalau sarana prasarana ini bagaimana, kendalanya apa saja. Saya akan berusaha untuk menjawab secara profesional dan juga pengalaman saya ketika di lapangan menemukan kendala demikian. Baik, saya lanjut Ibu dan Bapak. Selanjutnya ini ada yang model kedua, Mas. Itu tadi kan kalau kelasnya normal tuh. Nah, saya itu sukanya memberikan dalam tanda kutip PR yang memicu bagaimana ya Bu? Memicu supaya siswa ini sudah membaca dulu Mas, sudah membaca dulu materi. Jadi sebelum bertemu 90 menit, 30 menitnya ini bisa diberikan tugas online. Tugas online atau menggunakan LMS juga bisa, begitu kan? Bisa juga disebut sebagai soal prasyarat, atau yang lebih familiar itu kita cek ombak dulu nih adik-adik kita. Coba deh, ini apakah sudah nanti mampu ya untuk definisi tanah dan sebagainya, karena ini kelas 10. Kita tidak tahu adik-adik ini berasal dari SMP mana, atau rumahnya seperti apa, atau dia berasal dari sosiografis yang seperti apa. Ketika kita memberikan materi prasyarat dulu, jadi kita akan tahu, oh ternyata siswa saya ini sudah mampu nih untuk lanjut. Oke, lalu tatap muka dan lanjut definisi tanah, komposisinya, dan lain dan sebagainya. Di bawahnya tetap, Mas ini berarti 90 menit tambah 60 menit tambah 120 tambah 30. Kembali lagi Ibu Bapak, yang kuning atau tatap mukanya itu hanya 90 menit. Di sisi lain, ini merupakan implementasi dari blended learning yang sesungguhnya ya Ibu dan Bapak ya. Kalau blended learning itu masih dianggap pembelajaran jarak jauh, harus pakai Zoom kayak kita demikian, itu sudah bukan blended learning yang sekarang. Baik, blended learning yang sekarang itu adalah kita bertumbuh 2 tahun, kita ikhtiar. Untuk sekarang kita akan berusaha banget, kita sudah bertumbuh sedemikian rupa, teknologi yang sudah kita pelajari, kita padukan dengan tatap muka. Baik, saya lanjut, ini model yang kedua. Sekarang kita lanjut ke model yang ketiga nih, Ibu Bapak sekalian nih. Nah, ini malah lebih ekstrim lagi. Ya, tatap muka, Mas, tadi, oke, itu model yang kedua. Model guru yang ketiga, Mas, saya itu nggak akan lega jika siswa pulang ke rumah itu langsung pegang HP, main Mobile Legends dan lain sebagainya. Tidak boleh disebut merek ya, Ibu Bapak ya.
siswa saya ketika sampai rumah itu mengulang materi. Jadi mengulang materinya bisa diberikan di LMS, tentunya jauh lebih fleksibel. Siswa akan mengulang materi 60 menit, bisa kapan saja, bisa di mana saja, dan harapannya orang tua juga mendampingi nih, Ibu Bapak nih. Ini 60 menit. Yang tadi ditambah 30, ini model ketiga ditambah 60 menit, 60 menit, 120 menit. Walaupun tatap mukanya hanya 90 menit. Nah, lalu ada model keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Artinya, Ibu dan Bapak, untuk merancang alur future pembelajaran ini bisa kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi kita masing-masing. Selanjutnya, ini kita fokus di minggu, tadi yang pertama ya, sekarang kita masuk ke minggu yang kedua nih, Ibu Bapak nih. Alokasi waktunya, tatap mukanya hanya 90 menit. Nah, ini materi ajarnya yang tadi belum diselesaikan. Lalu, ternyata 90 menit ini itu tidak cukup untuk ada satu bab lagi nih yang masih belum diajarkan. Nah, ini bisa kita berikan secara online, Ibu Bapak. Yang 30 menit, itu asumsinya adalah membaca tugas dan mencari data. Jadi siswa bisa berjalan sendiri begitu. Yang 30 menit mengerjakan tugas laporan sederhana. Bisa sendiri, bisa berkelompok, bisa menggambar, nanti difoto, dikumpulkan, atau bisa juga menggunakan LMS. Nah, ini untuk model yang pertama. Model yang kedua dan ketiga bagaimana? Yaitu kembali lagi seperti yang minggu pertama tadi, Ibu Bapak, ini bisa kita modifikasi. Begitu, baik. Saya lanjut lagi, Ibu dan Bapak. Tentunya tidak asing ya dengan gambar buku nilai ini. Ketika saya SD pun, itu juga saya dimintain tolong oleh guru olahraga saya untuk menambahkan di sini bawah. Jadi halaman belakangnya dipotong, lalu di sini ditempelin begitu karena beliau sudah senior begitu saat itu. Mas, ini Mas, saya minta tolong dipaskan yang bagian yang baru yang dipotong itu ditempelkan di sini. Ya, jadi saking banyaknya nilai yang dirangkum oleh beliau, ternyata buku nilai yang sudah bisa kayak HP yang mahal-mahal itu Bapak ya, sudah bisa folded begitu, ini ternyata kurang. Jadi akhirnya ditambahin lagi satu lembar di sebelahnya. Artinya apa? Apakah kita akan kembali ke cara lama atau kita bisa bertumbuh? Karena kita sudah bertumbuh ya kita tetap harus bertumbuh. Karena untuk hari ini karena saya berasal dari ruang guru juga, Ibu dan Bapak, sekarang saya ingin menunjukkan bahwa LMS ruang kelas ini bisa kok digunakan, bisa kok dimaksimalkan sebagai media dokumentasi proses kegiatan belajar mengajar. Halo. Baik, contohnya lagi ini melok seminar ya, Ibu Bapak ya. Nah, ini adalah contoh dari Bu Sep, ini deh, WA baik. Jadi saya mempraktekkan saja, lalu saya masuk di ruang kelas, karena saya sudah punya akun, saya tinggal masuk saja. Kalau belum punya akun ya tentunya membuat akun dulu. Lalu apakah gratis? Tentu ini gratis, Ibu Bapak sekalian, masuk sebagai guru. Nah, ini adalah contoh dalam tanda kutip sekolah online saya, walaupun tidak harus video call, harus mulai dari sini, tidak. Yang ingin saya sampaikan, Ibu dan Bapak, itu adalah analisis nilai. Ini masih berhubungan dengan presentasi saya yang tadi. Di analisis nilai ini, itu Ibu dan Bapak bisa melihat, Mas, saya mau lihat nilai semua siswa dari semua penugasan yang pernah dilakukan oleh saya kepada siswa. Baik, ini saya ambil contoh, saya ambil data dari bulan Mei 2022 sampai hari ini. Kira-kira bagaimana nih bentuknya? Baik, lalu diklik lihat saja. Nah, di sini akan muncul Ibu Bapak analisa otomatis dari sistem ruang kelas ya. Ada 6 siswa di sini di kelas saya. Ketika saya scroll, oh ini belum dikumpulkan. Dan saya bisa langsung berkabar ke siswa, ayo nah silahkan dikumpulkan ya, baik secara manual maupun
maupun secara langsung. Nah, di sini pun juga baik portofolio, tugas membuat puisi. Kira-kira bagaimana ya? Ini saya ingin melihat miliknya atas nama contoh Munasir. Saya akan lihat untuk menilai soal esai itu tidak susah-susah banget Ibu Bapak. Ini contohnya adalah anak-anak silakan submit. Oh, tidak kelihatan ya. Baik, saya akan perbesar dulu. Nah, untuk memberikan penilaian juga tidak susah sekali. Tinggal memberikan bobotnya saja. Oh, ternyata gambarnya seperti apa sih? Nah, ini siswa bisa mengupload gambar, video, ataupun file apapun selama itu masih bisa dibuka. Saya akan buka, wah gambarnya seperti ini, begitu. Jadi karena sudah mengumpulkan dengan gambar, akhirnya saya berikan nilai sempurna 15, bobotnya saja. Ibu dan Bapak Guru juga bisa memberikan catatan per tugas. Tapi jika ini opsional ya Ibu Bapak ya, kita akan coba lanjut terlebih dahulu, kita berikan nilai. Anggap saja nilainya ini tugasnya sedikit susah, tapi jawabannya sudah betul, tidak lengkap, saya berikan bobot 10 saja dari total 15. Untuk soal berikutnya, wah ini hanya mengurutkan nih, tapi sudah bagus sekali dan sudah betul, baik nilai sempurna lagi 25. Dan selanjutnya, wah ini ada gambarnya lagi nih, berarti mungkin PR-nya disuruh membuat gambar atau dan sebagainya. Oh ternyata gambarnya demikian, tidak sesuai atau gambarnya salah nih, tapi sudah berusaha. Baik, saya kasih upah nulis 3 saja. Lalu selanjutnya berikan penilaian. Kalau tadi per satu putus soal kita berikan feedback, yang di sini kita berikan catatan secara keseluruhan. Jadi atas nama Munazir sudah mengumpulkan dan nilainya menjadi 71 dari 100. Lalu klik perbarui nilai. Semudah itu Ibu Bapak untuk memberikan nilai atau untuk mengkoreksi ya. Ini ya Ibu dan Bapak, ini gratisnya saja sudah demikian. Yang gratisnya saja sudah sangat membantu ya, apalagi yang nanti yang berbayar. Nah ini yang gratis Ibu Bapak, ini juga bisa di-download dan nanti hasilnya juga akan menjadi Excel. Ibu dan Bapak tidak perlu lagi menggunakan buku nilai yang sangat itu ya, takutnya ketika nanti ketemu dengan guru yang lain, ngobrol begitu, jatuh hujan kehujanan. Ini tidak perlu khawatir, datanya akan aman. Itu salah satu contoh saja Ibu Bapak sekalian untuk ruang kelas sebagai media dokumentasi atau portofolio atau apapun itu yang bisa kita simpan. Dan bukan hanya nilai, ada juga materi, ada juga daftar hadir yang tentunya bisa sangat membantu Ibu Bapak sekalian dalam implementasi kurikulum Merdeka di sekolah masing-masing. Nah, untuk selanjutnya Ibu Bapak, ini ada sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator Kak Desta. Halo Kak Desta, apakah masih di tempat? Halo Mas Yosi. Halo Kak Desta, silakan Kak Desta. Iya, menarik sekali ya tadi penjelasan dari Mas Yosi berkaitan dengan bagaimana implementasi ya melalui mata pelajaran, contohnya tadi Sosku. Nah, udah banyak banget nih sebenarnya pertanyaan ya yang diberikan untuk Mas Yosi. Mungkin pertanyaan pertama dulu nih ya, Mas Yosi dari Anonim. Sebenarnya apa perbedaan dari kurikulum Merdeka maupun juga kurikulum yang sebelumnya nih? Mungkin bisa langsung dijawab dulu. Oke, baik. Ini termasuk pertanyaan yang banyak juga keluar di hari pertama ketika saya melihat di Zoom maupun di YouTube begitu. Termasuk pertanyaan yang paling banyak keluar, apa sih bedanya? Ibu dan Bapak, perbedaan itu tergantung kita melihatnya dari mana ya. Kalau kita lihat dari istilahnya, dulu ada KIKD, sekarang ada CP, ada ATP dan sebagainya. Tentu sudah berbeda. Terus untuk kebebasannya bagaimana? Tentu berbeda juga. Tapi untuk menyederhanakan perbedaannya apa sih? Baik, begini Ibu dan Bapak, kalau kurikulum sebelumnya, kalau saya boleh menganalogikan, itu sudah ada bahan-bahannya atau ingredientsnya sudah ada, berasnya sudah ada, lalu sayurnya sudah ada, buahnya sudah ada, semuanya sudah siap begitu. Lalu kita diajarkan ini caranya membuat
nasi goreng demikian. Pertama masak minyak dulu dan seterusnya sampai nasi goreng itu hadir di depan meja. Itu kalau kurikulum sebelumnya. Namun tentu pasti kan semua ada plus minusnya. Kalau kurikulum sebelumnya, wah siswa saya kan nggak doyan nasi goreng, siswa saya kan pedas nih nggak suka juga begitu. Mungkin nggak ya nasinya digodok, mungkin saat itu belum sefleksibel ini. Kalau sekarang analoginya itu ya sama, disiapkan bahan-bahannya, berasnya ada, bahkan ada mie mungkin tambahan begitu. Boleh nggak untuk berasnya diganti sama makanan yang lain? Intinya ingredientsnya sudah ada semua. Namun Ibu dan Bapak, ini bebas, mau digoreng, mau direbus, mau dibumbu apapun, selama 4 sehat 5 sempurna itu nutrisinya masuk di tubuhnya siswa. Nah itu untuk analogi yang sederhana itu. Tapi kalau secara spesifik perbedaan kurikulum 13 sama kurikulum Merdeka, tentunya ya tidak ada jawaban yang betul-betul bisa menjawab, karena kalau melihat dari sudut pandangnya sangat banyak sekali. Begitu Mbak Destari. Halo Bapak Ibu Guru. Jadi Kali sebenarnya ini saya dari ingin Bapak Ibu memberitahu Guru ini bisa jadi chefnya ya, untuk meramu varian yang paling cocok nanti untuk siswa-siswanya. Oke. Pertanyaan selanjutnya Mas Yosi, ini berkaitan juga dengan bagaimana ketika ada materi yang mungkin dikurangi ya pada satu fase, lalu materi tersebut bisa dibelajarkan kembali, apakah peserta didik tersebut berpindah nih ya ke jenjang yang lebih tinggi, materi itu akan menjadi prasyarat untuk materi selanjutnya. Jadi mungkin kayak kalau misalnya dia naik kelas, fase sebelumnya itu jadi komponen utama nih buat dia kelulusannya gitu. Mungkin bisa dijawab dulu. Baik, sebetulnya Ibu dan Bapak sekalian, untuk materi kan seperti yang saya sampaikan tadi, intinya capaian pembelajaran bisa dicapai. Namun untuk materinya, jika ada yang ditambahi atau ada yang dikurangi sesuai dengan kebutuhan, itu tidak masalah. Terus nanti untuk syarat kenaikan bagaimana? Ibu dan Bapak, di kurikulum Merdeka ini yang namanya KKM itu bukanlah kartu mati begitu ya. Jadi kalau zaman saya dulu, UN itu namanya etanas. Jadi hasil belajar sekian tahun itu cuma ditentukan di waktu 3 hari atau 4 hari saja. Sedangkan adik-adik kita ini dan tanggung jawabnya ada di kita semua ya, Ibu Bapak ya. Penilaiannya harus personal. Nah, karena harus personal, bagaimana nih? Maka diperlukan satu tools. Jadi untuk dokter itu punya tools, ada stetoskop, ada pisokoder dan ada sebagainya. Mekanik juga punya tools, dan guru juga harus punya tools. Toolsnya apa? Toolsnya adalah teknologi. Teknologi yang bagaimana? Ya karena ini di sesi ini ya tentu saya sampaikan bahwa ruang kelas ini merupakan teknologi yang tepat untuk merekap data siswa. Seperti iklan banget ya Mbak. Sebetulnya ada Ibu Bapak, kita sudah mencoba berbagai macam LMS, dan ini yang betul-betul sudah sesuai dengan kebutuhan. Semoga menjawab. Oke. Nah, ngomongin tools tadi, ini pertanyaan selanjutnya masih berhubungan nih Mas Yosi. Jadi ada pertanyaan dari Pak Budianto, mungkin boleh tolong dijelaskan secara struktur dalam bentuk rangkuman tentang kurikulum Merdeka dengan teknologi LMS, ruang kelas dalam pola prosedur perkembangannya. Mungkin kayak fitur-fitur yang ada di ruang kelas gitu ya, ada mungkin kayak bagian rangkumannya gitu, jadi memudahkan Bapak Ibu sekalian. Silakan Mas Yosi. Untuk fitur ruang kelas sendiri, Ibu dan Bapak, sebetulnya kalau saya jelaskan di satu sesi ini, takutnya nanti saya akan diprotes banyak sekali ya, termasuk teman-teman sejawat saya juga akan protes tentunya. Untuk fitur ruang kelas sendiri itu tadi hanya salah satunya, ada juga fitur daftar hadir, ada juga fitur koreksi otomatis jika pilihan ganda, kuis juga ada. Kalau Ibu dan Bapak ingin mencoba, gratis, tidak masalah, tidak akan ada biaya apapun. Nanti dengan tim juga akan dibagikan semua hal tentang manualnya ruang kelas deh. Video pembelajarannya juga ada. Bahkan YouTube yang sekarang diakses oleh Ibu Bapak yang ada di YouTube ini, di situ pun juga lengkap.
cara penggunaannya bagaimana, apa yang dibutuhkan, yang tidak bisa dilakukan apa, itu juga. Intinya Ibu Bapak, ini saya ingin analogi sebentar deh. Ketika di Google HP itu ada yang namanya Google Assistant. Ketika kita pencet, oke Google, itu akan menjawab langsung keluar kurvanya begini kan. Ketika kita berikan pertanyaan, siapakah presiden pertama Indonesia, itu akan muncul. Menurut Wikipedia, dengan suara yang terprogram demikian, itu adalah masa depan Ibu Bapak. Jadi sebetulnya siswa jika mencari ilmu, jika mencari informasi, itu sumbernya bukan hanya dari guru saja. Nah kalau kita kembali ke, mohon maaf ini ya Ibu Bapak ya, kita kembali lagi ke buku nilai tadi, ya kita akan tergilas oleh yang namanya informasi dan teknologi. Ada juga sering ketika saya sharing ini agak panjang, maaf Mbak Desta dan Ibu Bapak sekalian, ketika ketemu dengan guru yang senior itu, Mas saya itu sudah tua, saya itu sudah tidak paham teknologi ini itu. Baik. Lalu ketika ngobrol dengan guru-guru yang masih early years begitu ya, Ibu Bapak guru ini, Mas saya itu bingungnya di mana? Nanti gimana ya yang mengajar masih keluar keringat satu jagung-jagung begitu, yang masih butuh belajar banyak. Nah ini sebetulnya ada hal yang menarik nih. Ketika Ibu Bapak guru yang senior, yang ini deh modul kita buang semua begitu kan, beliau ini masih bisa mengajar tanpa buku panduan, saya yakin. Dan Ibu Bapak guru yang masih junior-junior, ini langkahnya tentang inovasi teknologi cepat banget. Nah ini akan jadi hal atau sinergi yang baik ketika sekolah. Nah ini saya sedikit menyindir, monggo Ibu dan Bapak kepala sekolah difasilitasi supaya Ibu Bapak yang junior dan juga yang senior ini bisa bersinergi. Jadi cepatnya teknologi oleh guru-guru yang muda, pengalaman atau menentukan materi yang cocok, yang proper, itu bisa tanya ke Ibu Bapak guru yang senior, karena kebijaksanaan itu miliknya Ibu Bapak guru yang senior. Mungkin begitu. Jadi jawabnya nggak langsung ke poinnya, tapi harapan saya demikian. Makasih Mbak Desta. Ada lagi? Mungkin itu aja pertanyaannya Mas Yosi, karena juga waktu kita yang cukup terbatas, dan semoga apa yang tadi Mas Yosi sampaikan juga sudah bisa terdeliver dengan baik ya Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan kembali Mas Yosi, silakan. Untuk closing ya Ibu Bapak ya, saya minta waktu 2 menit saja. Ibu dan Bapak mungkin setelah mengikuti sesi saya, Mas kok saya masih agak bingung, Mas kok saya masih tambah bingung. Jangan khawatir Ibu dan Bapak tidak sendirian. Banyak yang masih mencari. Lalu selanjutnya bagaimana? Selanjutnya Ibu dan Bapak, ini tadi ya, biasa, ini ada informasi dari manajemen demikian. Kita ada program yang namanya Smart School Program, dan juga guru inovatif. Mas, ini boleh nggak di screenshot? Silahkan, boleh. Kalau seandainya tidak sempat, Ibu dan Bapak masih punya kontak petugas ruang guru yang pernah sowan atau silaturahmi ke sekolah Ibu Bapak, juga bisa dihubungi. Tanya-tanya pun dulu tidak masalah, tidak ada kewajiban untuk semua harus berbayar, tidak. Bahkan jika memerlukan bantuan lebih jauh lagi, bingung, silakan mengakses saja kelas.ruangguru.com atau di Google dicari saja ruang kelas ruang guru. Yang gratis pun itu sudah sangat membantu Ibu Bapak sekalian. Apalagi yang Smart School Program atau yang program guru inovatif. Lalu selanjutnya Ibu dan Bapak, saya sangat memotivasi untuk Ibu Bapak sekalian menjadi salah satu penyumbang, bukan penyumbang revenue atau penyumbang uang, bukan ya, tapi penyumbang ide untuk masuk menjadi bagian dari ruang guru. Tidak harus resign dulu, tidak harus melamar dulu. Ibu Bapak bisa cari informasinya di nomor WA di bawah ini. Mas, saya ingin berkontribusi dong, Mas, saya ingin cari informasi lebih jauh dong. Silakan bisa diakses dan ditanyakan. Nah, mungkin itu saja Ibu dan Bapak. Mohon maaf jika ada salah ucap. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Semoga ikhtiar atau niat baik kita ini bisa mengantarkan adik-adik untuk lebih termotivasi menggapai mimpi-mimpi di masa depan.
Sekian dari saya, terima kasih. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator Kak Desta. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, terima kasih Mas Yosi atas pemaparannya ya, yang sangat menarik tadi. Semoga juga Bapak Ibu banyak terinspirasi maupun juga lebih bisa nantinya menurunkan apa itu CP, ATP dan sebagainya. Kenapa? Karena kita juga masih punya rangkaian kegiatan ya di hari ketiga besok, dan juga ada tugas berkaitan dengan bagaimana nantinya yang pertama menurunkan ATP dan juga CP. Dan yang kedua adalah bagaimana juga kemudian Bapak Ibu nanti bisa mengimplementasikan yang ada di platform ruang kelas seperti itu. Nah, kita sudah masuk nih Bapak Ibu di rangkaian kegiatan untuk sesi kedua. Kali ini kita akan bersama dengan salah satu guru yang pernah mengikuti kegiatan sertifikasi digital dari Ruang Guru. Beliau adalah Ibu Galuh Intan Cendani SPD yang merupakan guru SMP negeri dari Sukatani gitu ya. Dan Bu Galuh juga nanti akan banyak bercerita, mungkin Bapak Ibu juga bisa tanyakan seperti apa pengalaman beliau menggunakan LMS Ruang Kelas dan juga persiapan penerapan kurikulum merdeka. Oke, saya sapa dulu. Selamat siang Ibu Galuh. Assalamualaikum. Siang Kak Destari, waalaikumsalam. Oke, bagaimana Bu? Sudah siap? Siap, insya Allah. Oke, kalau begitu waktu dan tempat saya persilakan untuk Bu Galuh. Silakan Bu. Oke, terima kasih Kak Destari. Selamat siang Bapak Ibu Guru semuanya. Gimana kabarnya pada hari ini? Oke, semoga semuanya baik ya. Luar biasa banget ini, partisipasinya banyak banget guru, baik yang ada di Zoom maupun di YouTube. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat sampai hari terakhir ya, hari ketiga. Oke, di sini saya mau sedikit sharing tentang berbagai pengalaman saya menggunakan implementasi LMS Ruang Kelas dan persiapan penerapan kurikulum merdeka. Dapat kesempatan dari Ruang Guru. Izinkan saya sedikit perkenalkan, nama saya Galuh Intan Cendani. Saya dari Guru SMP Negeri 2 Sukatani dan sedikit sebagai peserta sertifikasi guru inovatif Ruang Guru. Saya mau sharing sedikit, sebelumnya mau share screen dulu ya. Oke, sudah terlihat belum ya Bapak Ibu Guru? Sudah terlihat Bu Galuh. Oke, kasih Kak. Ya, yang pertama di sini saya mau sharing terkait program sertifikasi guru inovatif dari Ruang Guru. Di sini kita lihat sendiri Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu, di program guru inovatif ini ada 4 level. Nah, sebenarnya ini sudah mulai dari bulan Januari sampai hari ini. Saya sekarang masih ada di level keempat. Nah, di masing-masing level ini, dari level 1 ada pembelajaran berbasis blended learning. Kita belajar bagaimana menerapkan metode blended learning, kemudian persiapan kita menerapkan bagaimana mempersiapkan RTP dalam menggunakan metode blended learning. Kemudian di level kedua itu kita diajarkan bagaimana membuat media pembelajaran yang menarik dan konten yang menarik. Di sini kita diajarkan dengan menggunakan aplikasi Canva. Nah, di level ketiga, para peserta diminta untuk mengimplementasikan di ruang kelas kita masing-masing, di sekolah kita masing-masing, untuk penerapan blended learning menggunakan LMS Ruang Kelas. Nah, sekarang saya berada di level 4, berusaha untuk menjadi digital change maker. Mohon doanya Bapak Ibu Guru semuanya, semoga bisa saya lalui semua dan mengerjakan tugasnya dengan baik sampai nanti ada graduation dan penghargaan di bulan Juli nanti. Nah, dari Ruang Guru sendiri ini, di setiap levelnya kami para peserta itu difasilitasi oleh para pembicara yang memang mahir di bidangnya. Jadi sangat mumpuni dan membantu kita untuk
mengerti materi yang diberikan. Dan materi yang diberikan pun menarik gitu, tidak monoton. Kenapa? Karena ada diskusi di dalamnya. Diskusi di dalamnya itu kita sesama peserta dibuat kelompok-kelompok kecil, kemudian kita di sana sharing-sharing bagaimana sih pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Nah, di situ tuh membuat kita terbuka pandangan kita bagaimana keadaan setelah pandemi 2 tahun ini ya, bagaimana kita dilema dalam proses pembelajaran. Di situ di setiap levelnya selalu ada diskusi. Kemudian di setiap levelnya pun kita diberikan tugas seperti yang dikatakan Kak Stefani di hari pertama, pelatihan yang baik itu harus ada aksinya, jadi harus ada tugasnya, karena biar kita menerapkan materi yang sudah diberikan. Jadi ada umpan baliknya, begitu Bapak Ibu Guru. Nah, di level 3, tadi yang saya katakan, para peserta itu diminta untuk mengimplementasikan metode blended learning di kelas kita, di sekolah kita masing-masing dengan menggunakan LMS ruang kelas. Nah, saya sedikit sharing penggunaan LMS ruang kelas yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Tadi sedikit sudah disinggung oleh Mas Yosi, dan sebelumnya juga sama Kak Stefani juga sudah dijelaskan ya proses pemberian materi. Nah, ini sedikit saya sharing-sharing kembali terkait penggunaan LMS ruang kelas. Oke, penggunaan LMS ruang kelas nih, tampilan awalnya seperti ini. Tadi sedikit sudah ada gambaran dari Mas Yosi ya untuk tampilan awalnya. Ini bisa kita import dari Google Classroom sebelumnya. Jadi kita nggak usah bikin komunitas-komunitas lagi, atau di sini disebutnya organisasi, kita nggak perlu lagi. Nah, itu udah tinggal import aja, maka sudah terbentuk semuanya. Nah, untuk join kelasnya, anak-anak ini dipermudah, jadi nggak harus anak itu memiliki aplikasi Ruang Guru, tapi juga bisa menggunakan Google biasa, jadi pakai browser. Nah, itu anak-anak ada linknya, link yang dikirimkan, atau kita tinggal salin link, kita copy dari organisasi ini, kemudian kita share ke anak-anak, dan di situ sudah ada langkah-langkah bagaimana mereka join untuk ke ruang kelas. Ini sudah dimudahkan oleh LMS ruang kelas, jadi kita tidak perlu menjelaskan lagi ke anak satu-satu bagaimana cara joinnya. Di situ kita nge-share link, sekaligus kita sudah memberitahu bagaimana caranya untuk join. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, nah di sini tuh ada daftar hadir. Tadi fitur-fitur yang ada di dalamnya sudah sedikit dibahas oleh Mas Yosi. Ada daftar hadir, materi, tugas, obrolan kelas, live teaching, analisis nilai. Nah, untuk daftar hadir, tadi udah dikasih gambar juga tuh buku absen manual. Nah, di sini tuh nggak perlu takut kehujanan kalau kata Mas Yosi, atau bukunya hilang, atau laptopnya rusak. Jadi semua di sini bisa nge-link di LMS ruang kelas nih, bisa kita lakukan daftar hadir. Nah, daftar hadir ini tidak hanya ketika kita online saja, tapi ketika offline pun kita juga bisa nginput di sini. Nah, yang saya suka di sini, di setiap pertemuannya kita bisa memberikan judul. Misalkan pertemuan hari ini kita mau ngapain sih, ngasih materi apa sih? Nah, di sini tuh ditampilkan. Kayak di sini tanggal 25 saya memberikan materi tentang seni budaya materi pertama. Kemudian tanggal 13 ada video tutorial tari Nusantara yang saya share. Nah, ini adalah salah satu contoh daftar hadir dari para peserta, para siswa yang sudah join ke kelas. Nah, di sini tuh juga bisa digabungkan. Misalkan direkap dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dari bulan apa sampai bulan apa tuh di sini bisa direkap. Sudah selesai direkap, kemudian kita bisa unduh juga daftar hadir yang sudah ada. Begitu Bapak Ibu Guru. Ini untuk dari daftar hadirnya. Ini udah dari daftar hadir aja kita sudah sangat dimudahkan ya, jadi nggak perlu lagi ngabsenin satu-satu. Sebenarnya anak tinggal klik, selesai. Dan di setiap pertemuannya kita sudah bisa memberikan nama-nama per pertemuan materi apa yang sudah kita berikan, seperti itu. Oke, untuk pembuatan materi di sini kita bisa memberikan materi yang sudah kita buat sebelumnya, baik dalam bentuk Word ataupun dalam bentuk PDF. Nah, PowerPoint juga bisa, dan link tautan. Di sini saya seringnya menggunakan link tautan untuk men-share
video-video tutorial dari YouTube. Kemudian dari ruang belajar sendiri pun sebenarnya sudah memberikan akses buat kita. Ini yang gratis pun juga sebenarnya ada materi dari ruang belajar, tanpa yang premium pun sebenarnya sudah lumayan bagus gitu. Jadi dengan gratis aja sudah sangat membantu. Materi dari ruang belajar tuh kita tinggal input aja jenjang sekolahnya, kemudian kelasnya, kemudian kurikulum yang diajarkan 2013 dan mata pelajarannya apa. Nah, dari materi ruang belajar sendiri di situ sudah disediakan dalam bentuk PDF. PDF-nya pun bukan teks saja, tapi ada visualnya, jadi ada gambarnya. Nah, ini membuat anak tertarik dalam membaca. Dan ada video-video pembelajaran juga. Itu untuk pemberian materi. Selanjutnya, untuk penugasan, guru itu kan sering banget dipusingkan dengan mengoreksi tugas. Nah, di sini kita nggak perlu ngoreksi lagi, udah dikoreksi sendiri. Nggak perlu beda-beda tempat, harus pakai yang ini gitu. Jadi dari dalam satu LMS tuh udah bisa daftar hadir, ngasih materi, ngasih tugas juga di sini. Nah, di sini ada bisa soal esai, soal pilihan ganda, bahkan ada bank soal yang disediakan oleh LMS ruang kelas sendiri. Jadi kita tinggal akses aja. Nah, soal pilihan ganda tadi juga udah disinggung sedikit ya sama Mas Yosi. Itu kita tinggal masukkan cukup 1 kali pekerjaan. Jadi cukup ketik soalnya, nulis soalnya sama jawabannya, udah selesai anak mengerjakan, langsung kelihatan semua nilai dan jawabannya. Di sini yang saya suka ada analisis nilainya. Analisis nilainya di sini tuh terlihat berapa siswa yang sudah mengerjakan tugasnya, kemudian rata-rata nilai yang didapatkan oleh siswa berapa, nilai terendahnya berapa, nilai tertingginya berapa, itu sudah langsung kelihatan. Nggak perlu ngerekap satu-satu, nggak perlu dihitung lagi, jadi udah langsung kelihatan aja gitu, semuanya ada. Nah, di sini juga ditampilkan dalam bentuk grafik, jadi ada berapa siswa sih yang memperoleh nilai 20-29, kemudian 60-69 sampai 100. Ini tampilannya, dan bisa di-download dalam bentuk Excel. Nah, ini juga ada rekapannya, semua nilai yang sudah diberikan oleh kita, yang sudah dikoreksi. Nah, di sini juga ada bisa ngerekap dari bulan apa sampai bulan apa, atau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, baik tugas offline maupun tugas online. Di sini nanti nih di sebelah kanan, paling kanan nih, ada judul soal yang sudah pernah kita berikan. Kalau misalkan ada 3 tugas, berarti akan muncul 3 tugas. Dan seterusnya. Nah, ini ada jumlah tugas di bawah KKM, ada berapa. Kalau 0 berarti dia sudah aman, nggak ada yang di bawah KKM. Jadi ketika kita sebagai guru mapel kadang suka ditanyain oleh para wali kelas, anak ini yang belum apa ya Bu, yang remedial apa ya Bu gitu. Nah, ini tuh sudah terlihat. Jadi kita ketahuan berapa KD atau berapa materi yang mereka tuh sebelumnya belum memenuhi. Ini udah semuanya ada di sini. Enak banget. Dimanjakan sekali dengan teknologi saat ini ya. Nah, ada analisis soalnya. Karena ngoreksi terkadang suka manual dan analisis soal suka terlewat. Jadi kita kurang mengetahui nih soal nomor berapa yang sulit, soal nomor berapa yang mudah, dan yang sedang. Nah, di sini tuh terlihat analisis soalnya. Misalkan seperti di sini soal nomor 5, persentasenya terlihat itu sangat besar, berarti itu soalnya tergolong mudah. Dan yang paling sulit di soal nomor 2 karena persentasenya sedikit, seperti itu. Enak banget kan Bapak Ibu Guru. Jadi ada analisis soalnya, ada daftar hadirnya, ada analisis nilainya, semuanya sudah ada dalam satu fitur LMS ruang kelas. Oke, gitu Bapak Ibu. Jadi selama saya menerapkan blended learning menggunakan teknologi dari LMS ruang kelas, sangat membantu siswa dalam proses pembelajaran mandiri ketika mereka belajar daring. Di sini semuanya ada, baik dari daftar hadir, materi, tugas, sampai semuanya di sini. Ini ada obrolan kelas juga, jadi nggak perlu penuh chat di WhatsApp kita dengan pertanyaan, guru, Bu, ini tugasnya maksudnya apa, kayak gitu. Jadi udah penuh semua chat kita sama siswa, pertanyaan siswa di sini bisa.
bisa menggunakan obrolan kelas, kemudian di situ anak-anak nanya, jadi yang nanya satu kita bisa jawab untuk ke seluruh siswa. Itu Bapak Ibu Guru untuk penggunaan LMS ruang kelas. Kemudian dari siswa sendiri, ada nggak sih yang mengalami kesulitan dalam penggunaan LMS ruang kelas? Sejauh ini alhamdulillah aman-aman aja, kecuali yang terkendala sama HP atau akses internetnya yang tidak ada kuota dan segala macam, itu pasti biasalah. Tapi kita mencoba dulu, karena nggak akan kita tahu sejauh mana kemampuan kita gitu untuk penggunaan perubahan, karena perubahan itu harus kita ikutin ya, mau nggak mau jangan sampai tertinggal, kita harus sudah melek teknologi, jadi kita coba aja nggak apa-apa. Nah, anak alhamdulillah sih yang mengikuti dari LMS ruang kelas ini terbantu, dan di sini pun ada fitur bantuan di pojok kiri nih tanda tanya. Nanti kalau anak mau nanya tinggal diklik di sini, nanti bisa tersambung sama WhatsApp, nanti bisa kita pilih apa sih kesulitan kita dalam menggunakan LMS ruang kelas ini. Begitu Bapak Ibu Guru. Sedikit sharing-sharingnya. Oke, lanjut ya. Masih semangat ya Bapak Ibu Guru semuanya ya. Kita masih ada sharing-sharing lagi terkait persiapan kurikulum Merdeka. Jadi sebenarnya secara tidak langsung program guru inovatif dari Ruang Guru itu mengacu kepada kurikulum Merdeka, menyiapkan bagaimana kita untuk menghadapi kurikulum Merdeka dan mengimplementasikannya di sekolahan. Nah, menurut saya nih ya, sharing-sharing aja persiapan yang saya lakukan untuk menghadapi kurikulum Merdeka. Ada 2 poin penting sebenarnya dalam kurikulum Merdeka itu kan ada 2 poin penting. Yang pertama itu kita hanya fokus pada materi esensial. Fokus pada materi esensial itu pemilihan materi yang optimal untuk tercapainya standar kompetensi dan penggunaan metode belajar yang tepat. Salah satu contohnya adalah blended learning. Kenapa di sini saya katakan blended learning? Tadi sudah disinggung juga sama Mas Yosi. Waktunya pasti nggak cukup kalau belajar hanya full tatap muka. Kita harus ada kombinasi antara anak belajar mandiri sama belajar ketika mereka mandiri atau di rumah. Nah, metode blended learning ini sangat tepat digunakan untuk mengefisiensi waktu. Jadi ketika kita di kelas, anak itu sudah secara tidak langsung mengetahui materi apa yang mau kita share atau yang mau kita diskusikan atau yang mau kita bahas di dalam kelas. Nah, ketika anak belajar mandiri, ini secara tidak langsung pun anak-anak sudah menerapkan proses literasi membaca, menyimak apa yang sudah materi kita berikan, kemudian mereka mencoba memahami, bahkan mencatat ulang di catatannya, dan menyimak apa saja yang sudah akan dipelajari nanti di kelas gitu. Kalau saya pribadi terbiasa ngasih materi dulu nih di LMS ruang kelas, kemudian habis itu anak-anak baca, suruh catat atau suruh dipahami atau disimak. Ketika nanti di kelas kita langsung ngebahas. Kan kita tanya nih, kita mau belajar apa hari ini, mereka sudah tahu. Kemudian kemarin saya terbantu ketika praktik. Jadi kan kebetulan saya guru seni budaya, khususnya seni tari. Waktu ketika kemarin PTMT itu waktunya sangat tidak cukup untuk praktek. Tapi anak-anak tuh harus nyoba praktek biar Halo, Assalamualaikum. Salam.